Menteri Keuangan Purbaya Yuti Sadewa melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Pulau Jawa dengan menyapa jajaran pegawai Kementerian Keuangan wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan pada Sabtu 4 Oktober 2025 ini dilakukan di kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Semarang. Momen kunjungan tersebut dibagikan melalui akun resmi Instagram Menkeu Purbaya, yang menunjukkan pertemuan santai namun produktif dengan rekan-rekan kerja Kemenkeu. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat semangat kolaborasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya berpesan khusus kepada para pegawai agar terus meningkatkan kapasitas diri. Kunjungan ke Semarang ini merupakan bagian dari rangkaian roadshow Purbaya ke wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, pada Kamis 2 Oktober 2025, Purbaya berada di Surabaya untuk menyampaikan sejumlah pernyataan pers penting, termasuk menanggapi protes para kepala daerah soal pemotongan transfer ke daerah. Selain itu, kunjungan ke Jawa Tengah ini memiliki relevansi strategis pasca pernyataan Purbaya mengenai rencana pembentukan kawasan industri hasil tembakau, KIHT. Purbaya sebelumnya menegaskan akan mengembangkan KIHT untuk membina pelaku usaha rokok ilegal, alih-alih memusnahkan hasil produksinya. Bea Cukai, yang menjadi garda terdepan dalam pengawasan peredaran rokok, merupakan mitra kunci dalam implementasi kebijakan cukai dan pemberantasan rokok ilegal yang belakangan ini menjadi sorotan Kemenkeu. Direktorat P2 Kantor Pusat dan APH serta jajaran Bea Cukai lingkup Jawa Tengah DIY. Kemudian kelompok keempat, mesin pelinting rokok ilegal ini di belakang ini. Ini satu unit mesin pelinting rokok tipe MK8 dari Cina. Produksinya 2.500 batang per menit. Nah, penindakan di pabrik rokok ilegal di Gerobokan ini bersama dengan Direktorat P2 Kantor Pusat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi 3 jenis hasil penindakan ini merupakan kerjasama tim pengawasan yang diberikan arahan oleh Pak Dirjen Bea Cukai, kemudian kantor pusat, dan tim kita kolaborasi bersama jajaran APH, Pak Menteri. Nah, ini berkat kita semua di Jawa Tengah, rokok menjadi dominan, tetapi kami bersyukur dan berterima kasih karena berdasarkan hasil survei, ini Pak Menteri kami sampaikan hasil survei berdasarkan dari Independent Center for Indonesia Strategic Development Initiative, CISD, bertajuk Rokok Ilegal, studi dari survei kemasan rokok dari 6 kota Indonesia. Alhamdulillah April 2025 dilaksanakan, Kota Semarang mencatat prevalensi rokok ilegal paling rendah, itu 1,86%. Jadi ini butuh support semuanya, termasuk rekan-rekan media untuk mengawasi rokok-rokok ilegal khususnya yang berada di Jawa Tengah. Demikian Pak Menteri, rekan media, terima kasih. Anda belum selesai. Siap Pak. Ini dari misalnya pabrik rokok ini dapat di lokasi kan? Siap, ditangkap. Siap. Ditrace nggak siapa yang ngirim, pabriknya siapa? Siapa Pak. Jadi sebagian besar kita lakukan penangkapan di jalan tol, seperti terakhir yang truk box ini Pak. Ini kita lakukan pendalaman dan sebagian langsung kita trace sampai ke lokasi pabriknya di area Jawa Timur. Terus diapain pabrik? Kita lakukan mekanisme sesuai proses karena aturan hukumnya. Pak Dirjen, Anda apa yang di Jawa Timur? Kalau dapat tamu di Jawa Tengah, di Jawa Timur diapain? UM Pak, proses UM Pak. UM Pak. Apa itu? Minimum remedium. Sudah berapa yang diproses? Sudah hampir 120 miliar. Ada nggak orang ditangkap? Ada. Berapa orang? Tahu di mana kalau penjara? Iya Pak. Kalau yang motor ini Ini impor Pak, barang impor. barang impor. Ya. Jadi dari mana nih? Dari Dari Pelabuhan Tanjung Mas.
pelabuhan di Jawa Tengah Tanjung Mas. Siap. Ini satu kontainer impor nih, apa Ya, campur? barangnya diangkut lewat pakai kendaraan. Siapa yang punya? Di perusahaan Ada jadi importer berisiko tinggi yang kita lakukan pendalaman di Tanjung Mas. di mana orangnya sekarang? Kita telusuri lewat identitas nama perusahaannya. Di tangkap belum? Belum berikhtiar itu untuk mengarahkan ke Jadi Pak Dirjen yang gini orang yang nggak lepas ya. Kalau barang kan gampang. Tapi kalau orangnya tetap berkeliaran biasanya dia kembali legal. Saya mau kasih memberi pesan ke importer legal. Karena nggak kembali lagi. Anda juga jangan yang lain. Siap ya. Terima kasih Pak Menteri. Demikian Bapak Ibu rekan-rekan media, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan kita tetap menjaga kegiatan barang ilegal tetap kita awasi dan kita tindak bersama. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mengunjungi kawasan industri hasil tembakau ini untuk melihat gimana sih prakteknya seperti di lapangan. Dan nanti ke depan setelah melihat ini mungkin tadi Pak Bupati katanya punya rencana satu lagi untuk membangun kawasan ini yang sejenis di tempat lain dengan luas tanah berapa 5 hektar. Kita melihat berapa cepat dia bangun. Kalau dia nggak punya duit, saya coba lihat saya bisa masuk nggak ke situ. Terus nanti dengan harapan tadi yang gelap, produsen gelap bisa masuk ke sana. Tapi nanti begini pesannya, kita akan bangunkan itu untuk produsen gelap. Mungkin ada kemudian juga yang ke belakang kalau sudah pun ya di dosanya diampunin. Tapi setelah itu ke depan kita akan berjuang keras. Jadi mereka kita kasih ruang untuk menegakkan produknya dengan nanti pola cukai yang pas yang berbagai ya. Pak Dirjen akan mempelajari seperti apa yang paling pas buat perusahaan-perusahaan kecil yang bisa hidup tapi tidak terlalu mengganggu pasar secara nggak fair ya. Jadi kita akan ciptakan pasar yang fair untuk industri besar maupun industri kecil sehingga semuanya bisa hidup. Yang penting gini, lapangan kerja tetap terjaga, tapi bayarnya ya bayar lah, jangan nggak bayar gitu kira-kira. Jadi ada pemusnahan negara tadi cuma dari musnahin ketika ada motor bagus soalnya mau di ini hasil tangkapan selama berapa lama? Selama tahun 2025 sampai September. Rupanya banyak juga barang-barang selundupan atau barang-barang gelap yang mengganggu pasar dan mengurangi pendapatan pemerintah. Bukan itu aja, di tempat yang bermain atau berbisnis dengan legal jadi mengalami kompetisi yang tidak fair. Ke depan kita lebih baik itu. Mungkin Pak Kepala mau ada gambar sekarang.